Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Mazumi dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, dari prodi BKI semester 6. Di sini, di video ini, jadi saya akan menjelaskan tentang pendekatan pendekatan humanistik. Oke, baik. Model konseling pendekatan humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini juga melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut juga potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarnya pada pembangunan dan kemampuan positif ini. Psikologi humanistik diperkenalkan oleh Abraham H. Maslow. Pandangan teori ini mempercayai bahwa manusia itu tidak pernah statis. Ia selalu menjadi sesuatu yang berbeda dengan keinginannya. Menjadi sesuatu yang berbeda itu tersusun dalam hierarki menarik atas dasar prioritas dan potensi. Maslow telah membaginya menjadi 5 hierarki kebutuhan. Kelima tahap itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, psychological need, yaitu kebutuhan dasar yang meliputi makan, minum, udara, dan sebagainya. Jika kebutuhan ini belum terpenuhi, maka individu tersebut tidak dapat beranjak kepada kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Dan yang kedua, safety need, yaitu kebutuhan fisiologis tingkat kedua. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, yaitu perasaan rasa aman, bebas dari ancaman baik fisik maupun psikis. Dan yang ketiga, belonging need adalah kebutuhan sosial, yakni rasa dimiliki atau memiliki serta menjadi bagian dari kelompok. Dan yang keempat, self esteem need meliputi penerimaan, perhatian, status, nama baik. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, bisa menimbulkan perasaan sikap rendah diri. Dan yang terakhir, self actualization needs, yaitu kebutuhan yang tertinggi berupa aktualisasi diri, pencapaian cita-cita, dan perwujudan diri. Lanjut, untuk konsep dasar konseling humanistik ada beberapa. Dan bisakah Anda memperkenalkan diri Anda? Baik, nama saya Muhammad Haji Fajar Badawi. Saya dari Institut Ummul Qura Al-Islami, prodi BKI semester 6. Dan saya sekarang sedang mengalami masalah dalam hidup saya. Masalah tentang apa? Jadi masalah saya ini menyangkut tentang perekonomian keluarga saya, Pak. Masalah saya ini bisa dikatakan tentang masalah finansial. Dan saya datang kepada Anda gitu, selaku konselor gitu. Saya ingin mencari penerangan dalam hidup saya karena saya merasakan hidup saya ini sangatlah suram. Seperti itu, Pak. Baik. Jadi memangnya Anda kok bisa sampai terjadi seperti ini? Saya terjadi sampai seperti ini mungkin karena dulu tingkah laku saya pada saat saya bisa dikatakan mempunyai ekonomi cukup tuh hidup boros-borosan. Nah, sehingga saya merasa pada saat posisi saya sekarang gitu, saya tidak punya tabungan gitu. Yang tadinya beli rokok 2 bungkus jadi 1 bungkus gitu. Yang tadinya bahkan sampai bayaran kuliah pun saya banyak yang nunggak gitu. Seperti itu. Kira-kira untuk mengatasi masalah saya seperti ini, dan saya merasa sangat terpuruk sekali gitu dengan masalah perekonomian saya ini. Apa yang harus saya lakukan? Baik. Jadi ya seperti itu. Jadi
Anda tuh harus bisa memanage uang, mengatur gimana keluar masuknya yang Anda dapatkan dari 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 pendapatan Anda. Jadi Anda pun jangan terpuruk sampai sedemikian rupa ya. Jadi untuk depannya Anda bisa lebih lebih mengurangi atau memanage hal-hal yang memboroskan uang Anda, yang jauh dari kata ya, lebih tidak 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 yang Anda butuhkan lah, seperti itu. Baik, Pak. Jadi saya juga sekarang kayak mungkin dulu saya terlalu sering seperti menghambur-hamburkan uang. Saya seperti selalu membeli barang, contohnya barang yang ya saya nggak membutuhkan itu tapi saya beli gitu. Dan sekarang saya sadar kayak ternyata barang-barang yang harus dibeli itu adalah barang-barang yang benar-benar manfaat untuk kita, barang-barang yang kita butuhkan, bukan barang-barang yang kita inginkan. Jadi mungkin saya juga sini datang kepada orang yang tepat lah gitu, memberi saya tadi masukan-masukan juga tentang bagaimana cara memanage uang, seperti itu, Pak. Ya, baik. Untuk selebihnya permasalahan ekonomi ini paling Anda cuma boros saja atau bagaimana? Iya, Pak, jadi untuk permasalahan ekonomi ini ya saya boros gitu, tapi nah setelah saya sekarang nggak seperti dulu lagi gitu, ya saya merasa terpuruk gitu. Kayak ya saya beli ini nggak bisa, beli itu nggak bisa, gitu, Pak. Ya mungkin untuk membeli barang atau sebagainya bisa sedikit-sedikit Anda untuk menabung untuk membeli barang yang Anda inginkan. Seperti itu. Baik, Pak, mungkin terus kesah saya yang saya alami sekarang tuh tentang masalah finansial saya, tentang ekonomi saya gitu. Kayak saya pun bayar kuliahnya telat gitu, kayak itu menjadi ya tamparan lah kayak gitu. Kayak kok aku sekarang seperti ini gitu, seperti itu, Pak. Mungkin untuk pembayaran kuliah telat itu bisa Anda bicarakan sendiri kembali lagi kepada orang tua Anda, bagaimana cara untuk ya lebih bisa terbuka pada orang tua lagi. Baik. Jadi orang tua pun pasti tahu masalah dan solusi untuk pembayaran telat seperti apa. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin sebelumnya saya haturkan terima kasih atas yang telah Bapak sampaikan kepada saya. Saya akan mengatur sedemikian rupa pengeluaran saya dan barang-barang yang seharusnya tidak saya beli dan tidak saya butuhkan maka tidak akan saya beli, mungkin seperti itu. Ya, Pak, terima kasih untuk waktunya juga kepada Bapak telah menyempatkan ketika saya berkeluh kesah. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Pak. Ya.